Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Aya Astari. I'm from the third group and I'm the first speaker for this group. Dan di sini untuk third group atau grup ketiga itu membahas tentang standardization test. Jadi standardization test ini yang pertama adalah pengertiannya, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya, dan juga step-step untuk dalam standardization test. Jadi pertama-tama pengertiannya dulu. Untuk secara definisi, standardization test ini artinya dia adalah salah satu metode dalam asesmen, metode asesmen yang dibangun atas prinsip konsistensi. Artinya adalah dalam standardization test ini dia pokok utamanya adalah kekonsistenan. Maksudnya dalam sebuah tes maka soalnya itu setiap peserta itu menjawab soal yang sama, kemudian jawabannya akan dinilai dengan cara yang sama. Artinya adalah soalnya harus konsisten dan jawaban dari soal itu harus konsisten, dan cara penilaiannya atau asesmennya juga harus konsisten. Nah, contoh dari standardization test ini contoh simpelnya itu seperti soal pilihan ganda, di mana peserta itu mendapatkan soal yang sama, kemudian jawaban dari soal itu juga harus konsisten, harus satu saja yang benar, dan penilaiannya juga harus, cara penilaiannya, bobot penilaiannya harus konsisten. Nah, itu untuk dari segi pengertiannya. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari standardization test. Jadi standardization test itu kelebihannya yang pertama adalah siap pakai. Maksudnya di sini tes ini bisa langsung dipakai karena dia sudah dibuat sebelumnya. Soal-soal tersebut sudah dibuat sebelumnya, dia siap pakai dengan catatan soal ini tidak selamanya selalu dipakai dalam artian setiap waktu, tetapi harus diperbarui juga. Nah, kelebihannya karena dia siap pakai adalah menghemat waktu untuk guru membuat soal-soal yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi dengan standardization test ini dia bisa siap pakai, jadi guru itu bisa langsung menerapkannya tanpa membutuhkan waktu yang lama untuk membuat tes tersebut. Contohnya, jadi untuk catatan sebelumnya, standardization test ini adalah tes yang memang sudah dibuat dan divalidasi untuk membantu lembaga-lembaga tinggi untuk menetapkan atau memutuskan kecakapan atau kemahiran berbahasa untuk peserta. Jadi artinya di sini dia tingkatannya lebih tinggi daripada kayak soal-soal ujian di kelas misalkan seperti itu. Dia tingkatannya lebih tinggi. Nah, contoh standardization test itu seperti tes TOEFL. Tes TOEFL itu termasuk standardization test. Nah, kemudian kelebihannya yang kedua itu efisien. Efisien dalam untuk menguji dalam skala besar. Karena dia sudah divalidasi sebelumnya, dia sudah ada ketentuan sebelumnya, jadi untuk skala besar itu sangat efisien. Karena ketika soalnya sama, maka penilaiannya juga harus sama. Jadi untuk penilaiannya agak membutuhkan waktu yang cepat, membutuhkan waktu yang cepat untuk penilaiannya. Kemudian yang ketiga, kelebihannya itu karena dia soalnya sama, konsisten, maka pemberian skornya itu waktu penyelesaiannya relatif cepat karena untuk soal pilihan ganda. Adapun kekurangannya itu yang pertama apabila penggunaannya pada tes yang tidak tepat. Contohnya kan ini dia saya ambil contoh tes TOEFL karena itu memang yang lebih biasa kita dapatkan. Tes TOEFL ini kan untuk mengukur kemahiran berbahasa, saja. Jadi untuk tes TOEFL tidak cocok untuk diterapkan pada tes yang lain, untuk komponen yang lain. Maksudnya untuk menguji kemahiran siswa dalam keahlian yang lain, hanya untuk tes berbahasa saja. Itu kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah bisa saja terjadi kesalahpahaman tentang perbedaan antara tes langsung dengan tes tidak langsung. Itu sudah dipelajari sebelumnya di materi bab 2 pada materi pertama. Kemudian yang ketiga adalah
beberapa standarisasi tes ini tidak benar-benar menetapkan performance yang ditargetkan. Maksudnya tidak benar-benar menetapkan ketika dia hanya dia sama halnya dengan poin yang pertama tadi, dia hanya mengukur di kebahasan saja, tapi tidak bisa mengukur yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah developing standardization test. Jadi untuk pengembangan tes yang standar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa standardization test ini sudah dibuat oleh lembaga-lembaga tinggi. Maksudnya kadang kita bertanya-tanya tes, misalkan tes TOEFL. Kadang kita bertanya tes TOEFL itu siapa yang menetapkan? Kenapa kita harus ikut tes TOEFL atau sebagainya? Jadi tes TOEFL itu untuk mengevaluasi kemahiran berbahasa Inggris bagi orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Artinya dia mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa kedua, tetapi sebagai bahasa asing, seperti biasanya dalam hal ini seperti kita. Jadi kenapa kita pakai tes TOEFL? Karena tes TOEFL itu untuk orang-orang yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, kemudian tes TOEFL ini jadi untuk pengembangan standardization test ini tidak bisa dikembangkan oleh sembarang orang, sembarang orang, dan juga standardization test ini perlu memakan waktu yang cukup lama. Untuk para ahlinya saja memakan waktu yang cukup lama, karena ini memang standardization tes yang betul-betul standar. Jadi meskipun kita tidak dalam posisi untuk pengembangan dalam standardization test, tetapi kita juga perlu tahu. Siapa tahu di kemudian hari nanti kita berada di posisi itu, misalkan untuk merevisi tes, untuk memperluas atau memperluas cakupan tes tersebut, atau membuat tes dalam skala kecil yang bisa kita gunakan. Nah, adapun caranya untuk pengembangan standardization test itu, yang pertama adalah menentukan maksud dan tujuan dari teks tersebut. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa standardization test ini dia adalah betul-betul standar tes yang standar. Jadi karena ini adalah tes yang standar, jadi biasanya dipakai untuk berulang-ulang, maka tujuannya itu harus betul-betul jelas. Kemudian yang kedua adalah mendesain spesifikasi tes. Jadi maksudnya mendesain spesifikasi tes ini seperti yang saya bilang tadi, contohnya kita pakai tes TOEFL karena itu yang paling sering kita jumpai dan yang akan kita lakukan nanti. Untuk mendesain spesifikasi tes ini, tes TOEFL itu tidak dibuat oleh sembarang orang. Nah, yang dalam referensi dikatakan bahwa tes itu dikerjakan di bawah bimbingan dari Committee of Examiners atau komite penguji, dan dikerjakan oleh orang-orang dari universitas luar yang sudah ditunjuk sebelumnya, ahli bahasa, dan juga orang-orang yang ahli dalam penilaian atau spesialis penilaian, seperti itu. Kemudian untuk spesifikasi tes untuk tes TOEFL itu setiap kontennya punya spesifikasi yang berbeda. Jadi misalkan untuk listening itu digunakan untuk mengukur kecakapan peserta untuk memahami bahasa Inggris melalui lisan, melalui pendengaran. Kemudian yang kedua itu untuk strukturnya, dia spesifikasinya untuk mengukur kecakapan mengidentifikasi tulisan berdasarkan standar bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga untuk reading itu untuk mengukur kemampuan membaca dan memahami sebuah teks atau pesan. Kemudian yang untuk writingnya, dia spesifikasinya adalah untuk mengukur kemampuan menulis dengan bahasa Inggris. Nah, step yang ketiga adalah mendesain, memilih, dan menyusun tes atau tugas. Nah, tahap sebelumnya itu spesifikasi tes. Nah, setelah dispesifikasi tes, maka
spesifikasi tes inilah yang akan menentukan jumlah tes atau jenis tugas atau jenis item yang akan dibuat. Nah, dalam tes TOEFL ini didesain bahwa setiap konten itu ada kode-kodenya. Artinya maksudnya setiap konten, entah itu writing, listening, speaking atau reading, dia ada kode tertentunya bahwa setiap item ini, setiap komponen ini akan menguji berbagai keterampilan yang berbeda. Misalkan diuji ability membacanya, memahaminya, atau menarik kesimpulan. Nah, sebelum dijadikan, tes TOEFL ini sebelum dia betul-betul dibentuk dan kemudian disebarkan bahwa inilah tes TOEFL, soal-soal tersebut sudah diuji cobakan dan dipilih secara ilmiah agar memenuhi spesifikasi secara keseluruhan untuk tes bahasa. Jadi dari saya from the first speaker. So wait for the second speaker. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.